Dan kita pastikan bahwa standar dari retail investor terhadap reksadana itu mengikuti dari standarnya iPod Fund. Gitu. Tujuan utama kita adalah reksadana itu adalah iPod Fund, di mana iPod Fund bisa real time, transparansi, dan juga cairnya itu pasti. Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan selalu dalam kondisi yang pastinya cuan, karena kan namanya Sobat Cuan ya. Dan selalu ada eager semangat untuk terus memperbarui investasinya nih. Apa kabar Sobat Cuan? Khususnya investasi Sobat Cuan, pernah ngerasa mentok gak sih? Gue tuh harus investasi apa ya yang cocok dengan karakteristik gue? Oke, tentunya Anda berada di tempat yang tepat, yaitu adalah di Cuap-Cuap Cuan. Hari ini spesial banget karena Maria nggak sendirian. Hari ini aku mau minta klarifikasi tentang permintaan maaf yang pernah terjadi di beberapa hari yang lalu ya. Karena ini sangat menarik untuk kita bahas lebih dalam, apa sih yang terbaru pastinya. Aku juga mau say thanks banget sama iPod Fund yang sudah mempersembahkan talk show ataupun podcast kali ini ya. Nggak usah lama-lama, aku hari ini nggak sendirian bersama dengan Head of iPod Fund PT Indo Premier Sekuritas, Mas Dodi Mardiansah. Hai Mas Dodi. Halo Kak Maria. Boleh sapa nggak sama Sobat Cuan? Halo Sobat Cuan. Oke. Dimanapun Anda berada. Ini yang ditunggu-tunggu. Aku kan tadi bilang di awal-awal kan, kenapa ya ada iPod Fund di sini? Karena aku mau menanyakan kenapa kemarin Pak Dirut minta maaf. Kami dari Indo Premier dengan ini dalam kesempatan ini juga ingin mengaturkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Oke. Jadi ini kayak klarifikasi, kenapa kok mesti minta maaf sampai nunduk-nunduk? Nah, jadi gini Kak Maria, tanggal 8 Juli kemarin Indo Premier Sekuritas melalui iPod Fund gitu meluncurkan inovasi produk namanya Power Fund Series. Nah, konteks di sini untuk direktur utama kita Pak Mul ya minta maaf itu karena setelah kita Indo Premier Sekuritas udah 22 tahun nih berdiri gitu. Nah, baru 22 tahun ini kita bisa menemukan inovasi itu yang benar-benar kayak pro ke retail investor dan juga menambah benefit kepada retail investor. Nah, itu dia yang kita inovasi itu meluncur di tanggal 8 Juli adalah permintaan maaf kita baru 22 tahun nih baru berhasil meluncurkan si inovasi ini gitu. Inovasi apa sih kok sampai nunggunya 22 tahun ya? Itu ibarat kayak anak lahir sampai kuliah kayaknya. 22 tahun loh sampai udah mau lulus kuliah loh. Benar. Nah, inovasi ini sebenarnya inovasi reksadana. Reksadana mungkin saat ini kan di Indonesia udah banyak ya orang jual beli reksadana dan segala macamnya. Nah, di tahun 2024 ini inovasi ini muncul yang bisa dinikmati oleh seluruh investor retail di Indonesia gitu. Jadi inovasi ini nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut. Pokoknya di benar-benar pro retail investor dan pastinya semuanya itu menguntungkan. Gitu. Oke, gue tahu nih loh Sobat Cuan pasti langsung ini. Ya reksadana kan itu aja nggak sih Mar? Maksudnya itu aja tuh. Kayak ya udah pasti ada yang konvensional, ada yang pasar uang, pendapatan tetap, saham gitu kan. Terus kemudian campuran gitu. Terus apa gitu maksudnya inovasinya, inovasi dalam produk, inovasi dalam layanan, nah inovasi dalam teknologi nih, which one yang kemudian iPod Fund sajikan nih sekarang? Oke. Kalau dilihat dari kategori inovasi yang kita lakukan saat ini itu lebih ke arah teknologi dan layanan. Gitu. Nah, kita sebutnya Power Fund Series. Ini adalah Power Fund Series. Oke. Power Fund Series ini kita saat ini punya kita bilangnya 4 keunggulan. Yang pertama itu adalah real time pricing gitu. Nah, yang artinya real time pricing itu apa sih? Jadi kalau reksadana biasa kan kita bisa ngelihat harganya itu adalah sehari itu cuma satu harga kan. Benar. Kita dapat harganya itu di sore hari. Kadang ada kita mau beli di jam berapapun pasti nunggu harga penutupan. Betul, harga penutupan dapatnya. Ada real time pricing ini kita bisa lihat nih selama jam market. Itu harga dari reksadana yang kita punya itu berapa sih real time-nya? Misalkan gue lagi lihat jam 10, jam 11 siang gitu. Gue lihat jam 11 siang nih reksadana gue harganya berapa sih? Value-nya berapa? Itu kita bisa lihat. Sama seperti saham di jam bursa gitu. Jadi kita bisa ngelihat kondisi terkini dari produk yang kita pegang.
Oke, itu Gitu. kayak real time pricing. Real time yang pertama. pricing itu belum Oke. pernah ada di reksadana saat Bener ini. sih, karena biasanya kalau misalnya kita mau beli reksadana di jam berapapun kita transaksi, Betul. kita nunggu sampai closing, kita Sampai nunggu sampai closing. penutupan. Kita baru tahu tuh kita dapat di harga berapa Betul. unit, biasanya kayak gitu tuh. Betul. Nah ini ternyata real time. Real time. Jadi gitu. on that time beli. Pas kita klik, Mm-mm. kita tahu dapat harga berapa, unit berapa, langsung masuk porto. Ah, Gitu, nggak mesti nunggu. Oke, langsung dihitung tuh konfirmasi. perdagangannya sampai penutupan. Betul. Gitu. Gila sih. Jadi benar-benar Asik tidak sih. harus nunggu Bener. kayak biasanya beberapa hari nunggu untuk Mm-mm. masuk portofolio kan. Mm-mm. Gitu. Nah, ini kita bisa lihat langsung masuk portofolio di saat kita klik. Hmm. Gitu. Mhm. Nah, itu keunggulan pertamanya. Itu dari harga aja udah langsung mencuri perhatian sih Betul, harusnya ya. Tapi ternyata betul. itu baru yang pertama. Oke. Yang kedua apa lagi, Pak? Yang kedua itu 100% portfolio transparansi. Ya, kalau ngomongin reksadana saham mungkin dari teman-teman sobat cuan di sini bahwa reksadana itu kan kita taunya adalah ini produk reksadana, isi dalamnya produk apa aja sih gitu. Biasanya itu rata-rata ngelihatnya di fund fact sheet gitu. Fund fact sheet atau dia declare-nya kayak kalau saham ya 80% saham, Betul. misalnya 20%-nya apa Betul, gitu. lebih kategorinya. Tapi kalau detail Betul. produk yang di fund fact sheet itu kan biasanya di mention di situ listnya adalah cuma top 10 dari asetnya. Top 10 dari underlying-nya aja. Betul. Nah, top 10 itu biasanya menggambarkan mungkin 40-60% dari keseluruhan portfolionya gitu. Jadi customer reksadana tuh nggak tahu 100% duit dia tuh dibeliin apa gitu. Nah, di Power Series ini 100% portfolio transparansi, kita ngebuka 100% underlying-nya asetnya. Jadi kalian tahu, kalian beli misalkan reksadana kita 5 juta gitu. Reksadana Power Series ini 5 juta. Kita tahu 5 juta itu komposisinya dibeliin apa aja. Gitu. Nah, sebelumnya itu tuh reksadana itu hanya memperlihatkan top 10 underlying atau top 10 aset yang ada di dalam produk tersebut gitu. Ya, kita ngomongnya adalah masih ada yang ditutup-tutupi nih dari reksadana yang sekarang ini ada. Nah, makanya Power Series ini kita benar-benar kayak do innovation, gimana caranya itu transparansi itu sampai ke retail investor gitu. Biar investor tahu bahwa 100% duitnya dibeliin apa gitu. Basic ke investasi lah. Kamu harus tahu apa yang kamu beli gitu. Ini menarik sih karena kan biasanya kalau kita taruh di reksadana we trust to our MI kan. Saya percaya aja kan sama manajer investasinya. Betul. Ya udah mau ditaruh di mana, yang penting pokoknya ada track record, biasanya orang beli. Nah, ini kenapa kok akhirnya ada eager buat ngajak investor juga buat tahu. Artinya kan mereka akhirnya bisa tap in or not ketika ngelihat kayak konstituennya kayaknya nggak cocok di hati gue nih gitu. Betul. Jadi kayaknya oke, kenapa ya IPOT pilih ini kan sebenarnya akhirnya banyak curiosity, banyak question gitu yang kayak gitu-gitu. Betul. Nah, jadi sebetulnya pastinya teman-teman yang teman-teman sobat cuan yang udah banyak bermain di reksadana saham pastinya tahu lah ya. Kalau reksadana saham itu kan lumayan memacu adrenalin juga tuh, benar-benar naik turunnya tuh cukup signifikan gitu. Nah, saat turun tuh kita pasti kan bertanya-tanya, walaupun kita udah percaya sama MI bahwa oke, kelolain dong dana gue gitu ya kan. Tapi pas turun kita tuh bingung, ini MI kenapa bisa turun ya gitu. Kenapa bisa turun padahal MI ini gue rasa udah cukup established, udah lama, track record-nya bagus, tapi pas gue beli kenapa turun gitu. Nah, investasi itu memang boleh percaya ke manajer investasi, tapi ya lu juga harus tahu dalaman 100%-nya itu apa gitu. Jadi pas saat turun, kalian tuh juga tahu bahwa turun itu karena ini, underlying-nya ini, saham-saham ini yang dibeli. Nah, karena dengan tidak ada transparansi di reksadana yang sekarang, mungkin beberapa kasus reksadana yang di 1-2 tahun 3 tahun ya, beberapa tahun terakhir gitu, itu dibelikan saham-saham yang kita bisa bilang tidak liquid lah. Dan itu tidak di-state di dalam fund fact sheet gitu. Nah, itu yang membuat bahwa saat turun liquidity-nya nggak ada, ya kena kasus kenapa-napa reksadananya jadi bermasalah gitu. Kasihan retail investor yang kayak untuk udah naruh duitnya, terus ternyata dananya turun atau dananya gimana-gimana, karena dia nggak tahu dalamannya apa, mereka itu biasanya menyalahkan MI gitu. Nah, kita pengen bahwa customer boleh tahu menggunakan manajer investasi untuk kayak meracik produk yang dia mau. Tapi tidak hanya meracik, customer itu harus tahu ingredient itu apa. Fully 100% ingredient dari produk yang diracik oleh MI itu apa. Jadi lebih ke arah safety bahwa gue tahu nih apa yang dibeliin sama manajer investasi gue. Jadi retail-retail yang punya dana-dana besar pun juga ketika dia tahu bahwa konstituennya apa saja, ya mereka akhirnya nggak ada ragu lagi. Nggak ada ragu gitu, lagi, ya. safety-nya ada, confidence lah mereka dengan apa yang mereka beli gitu. Tapi seberapa kesiapannya untuk mengelola
si reksadana saham yang dideclare gitu ya. Ini kan apakah kemudian menuntut lebih ini nggak sih untuk MI-nya gitu ya, untuk iPod Fund sendiri seperti rebalancing, kayaknya kita salah nih pilih stok, atau ya hanya stick karena memang dari awal source dan filternya udah dipikirin banget nih sama tim. Betul. Mostly yang kita saat ini ada di Power Fund Series ini kan passive manage ya. Passive manage itu benar-benar kita ngelihat dari historical return. Passive manage itu cukup outstanding lah compare ke active manage gitu. Kita nggak terlalu sering rebalancing, tapi kita memang dari awal udah filter produk ini tuh benar-benar tahan di situasi apapun gitu. Pastinya compare ke benchmark yang udah kita tentukan gitu. Jadi dari awal kita filtering udah oke. Karena pastinya sebuah produk itu dikatakan baik itu kalau misalkan dari awal sampai saat ini itu sudah mengalami beberapa situasi yang cukup buruk tapi dia tetap bisa perform. Oke. Berarti dari awal juga filternya udah benar-benar udah ditaruh memang saham-saham yang memang udah aman dan nyaman lah ya buat para investor ya untuk di reksadana sahamnya. Itu baru 2, dari pricey real time, yang kedua adalah clear ya, jadi ada declare di situ untuk stok reksadananya gitu. Ya di iPod ini. Terus apa lagi? Oke, yang ketiga itu ada yang namanya 2 hari pasti cair. Reksadana saham ini cairnya pasti dalam 2 hari. Karena bisa? Gitu. Kalau teman-teman dari Sobat Cuan ini pernah beli reksadana saham, pastinya tahu ya bahwa reksadana saham itu biasanya kalau kalian jual bisa cairnya itu 3 mungkin lebih, kalau misalkan lebih 3-7 hari lah, dan memang itu aturan yang dibuat oleh OJK kan, maksimal 7 hari gitu. Nah di sini kita pastikan dananya itu T+2 itu sampai ke RDN dari customer. Gitu, ini benar-benar kita ini salah satu voice customer kita bahwa waktu itu dia bilang kayak, gue mau redeem nih reksadana saham gue, kenapa reksadana saham itu lama gue, jadi gue pengen ambil saham yang reksadana yang benar-benar volatilitasnya tinggi supaya returnnya tinggi tapi redemptionnya kurang bagus nih 3-7 hari, ada ketidakpastian gitu. 3-7 kan bisa di hari ke-5, hari ke-6 ya kan. Nah sementara dia bilang bahwa ya makanya reksadana biasanya orang tuh larinya ke pasar uang atau fixed income aja gitu. Karena lebih cepat gitu. Karena kan rata-rata orang reksadana ditaruhnya dana darurat gitu. Padahal ada juga orang yang mau menggunakan reksadana untuk kayak mendapatkan return lebih gitu, return yang lebih tinggi. Nah makanya kita bilang bahwa reksadana saham yang kita luncurkan saat ini, Power Fund Series ini, 2 hari pasti cair. Kalian mau taruh dana darurat dan segala macamnya kalian bisa di sini, dan itu kita jamin 2 hari pasti cair masuk RDN kalian gitu, tanpa ada ketidakpastian 3-7 hari gitu. Ternyata bisa lebih cepat ya. Tadinya gue pikir karena memang peraturannya seperti itu. Betul, peraturannya seperti jadi itu. kayak hampir sebagian besar MI akhirnya ya udah berada di range itu ya. Di range itu, betul. Tapi ini udah bener-bener yang dipastikan ya, karena kan kalau T+2 tuh kan pasti dari sisi regulasinya udah benar-benar harus ini kan, kayak harganya di harga sekian, betul, dijual, terus kemudian ada ya dari bank kustodi bla 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 sampai ke RDN. Ini udah ternyata bisa secepat itu. Bisa gitu. secepat itu. Jadi pastinya ini adalah inovasi yang tadi, layanan dan juga teknologi yang kita lakukan dari tim Indo Premier Sekuritas melalui platform iPod Fund ini. Benar-benar kita melakukan efisiensi gimana caranya ini bisa impactful ke customer, dan jadi kita secara offering ke customer, offering ke retail investor itu jauh lebih menarik gitu. Jadi kalau orang biasanya kayak naruh dana darurat di money market dan fixed income gitu, kita bilang bahwa kenapa ditaruh money market, karena cairnya cepat, cairnya pasti gitu. Nah kita juga di sini mau melakukan hal yang sama supaya mereka confident untuk kayak at least upgrade investment level mereka yang tadinya naruhnya di pasar uang untuk lebih berani ke si reksadana saham ini. Dana darurat, coba lo bayangin ya Sobat Cuan, sejak kapan gitu kan biasanya kita taruh dana darurat tuh yang cepet cairnya, terus yang gampang di likuidasi, likuiditasnya gampang tinggi, gitu kan, tinggi. Tapi ini reksadana saham gitu. Karena sebagian besar biasanya finfluence kan bilang jangan deh kalau reksadana saham ini karena prosesnya terlalu lama. Tapi ternyata ini ada salah satu terobosan yang dilakukan oleh iPod Fund. Interesting sih. Jadi kayak kita bisa beli reksadana, tapi kalau kita lihat lagi trennya naik, kita juga bisa jual gitu. Betul sekali gitu. Kece banget. Udah 3 tuh ya, udah gak terbantahkan sih sebenarnya ya. Terus apa lagi nih Mas Don? Oke, yang terakhir ini secara benefit itu adalah multi opsi transaksi gitu. Jadi
Jadi kalau orang biasanya beli reksadana Power Fund Series ini sebetulnya adalah kita tidak mengurangi sedikit pun fitur reksadana yang sekarang ada. Justru kita menambahkan option, dan juga menambahkan benefit gitu. Jadi multi opsi transaksi ini retail customer bisa bertransaksi menggunakan harga akhir hari seperti reksadana selayaknya reksadana biasa, dan juga bisa menggunakan harga real time. Jadi nanti di aplikasi kita itu saat ini di aplikasi kita itu udah tersedia 2 harga saat memilih produk Power Fund Series ini. Itu mau belinya harga real time yang saat itu saat pencet langsung masuk porto, atau menggunakan mekanisme lama gitu dengan harga akhir hari. Jadi aku order misalkan sebelum jam 1 siang ya, itu order nanti baru dapat harganya itu di akhir hari, di akhir hari itu juga tetap bisa. Jadi kita sama sekali tidak mengurangi benefit dari reksadana lama. Justru kita kasih option supaya mereka itu jauh lebih leluasa, jauh lebih fleksibel untuk memanage investasi mereka. Oh gitu. Jadi kalau mau nunggu sampai penutupan juga ya bisa gitu juga, ya, silahkan gitu. aja gitu masalah, ya. gitu. Tapi kenapa dikasih 2 opsi kayak gini? Nah, jadi kalau dilihat reksadana saham ini kan saham ini benar-benar volatilitasnya tinggi gitu. Betul. Contohnya dia mungkin di akhir-akhir ini, mungkin di bulan Juli ini kan banking juga beberapa saham liquid juga naiknya tuh nggak sedikit gitu dalam sehari ya. Penurunan dan kenaikannya tuh nggak sedikit gitu. Jadi kita bisa namanya di reksadana saham ini untuk take momentum juga gitu. Saat kita menerima good news gitu, misalkan kita menerima good news jam 10 gitu terkait sebuah emiten atau sebuah sektor, sektor banking gitu. Nah, kita bisa take advantages di situ untuk kayak masuk lebih awal saat berita itu ada. Kita dengar berita, kita masuk ke produk tersebut. Jadi kalau misalkan reksadana konvensional, kita beli saat itu baru dapat harganya akhir hari, keburu harganya naik gitu. Tapi dengan adanya real time ini, momentum saat kayak ada good news nih dan impact ke produk gue nih, dalamannya tuh banyak loh emiten-emiten ini. Kita bisa execute langsung sebelum harganya naik, dan saat harganya naik kita udah punya barang, kita udah mendapatkan imbal hasil yang kita mau. Gitu. Jadi tetap bisa yang namanya untuk memanfaatkan momentum saat pergerakan market di jam market tersebut gitu. Nah, itu nomor 1. Nomor 2-nya lagi, kalau misalkan kita ngomonginnya tentang ada saham nih ARA atau ARB, misalkan saham ARA atau ARB di underlying-nya gitu. Pastinya gimana tuh? Di real time kita nggak bisa mentransaksikannya karena kan udah nggak bisa loh, karena udah nggak ada barangnya gitu kan. Kita tetap bisa mentransaksikannya dengan harga akhir hari. Jadi dengan adanya 2 metode pembelian dan penjualan dari Power Fund Series ini, kita bisa memanfaatkan momentum-momentum yang sesuai dengan kondisi pasar saat itu. Jadi, nah itu relate-nya terhadap liquidity kan, gitu. Liquidity di mana kalian bisa langsung liquidity-nya connect directly to market, langsung ke underlying. Kalian juga bisa menunggu harga akhir hari, ya pasti dengan liquidity melalui BK dan KIK juga. Bisa dibayangin ya, satu instrumen yang cukup agresif gitu ya, bukan cukup agresif tapi agresif ya. Betul. Agresif, ternyata bisa di-maintain seperti ini. Bisa di-maintain seperti itu. Jadi kita lebih kasih option ke mereka lah, ke retail investor. Kalian mau cara lama bisa, kalian mau cara baru bisa, dan kita kasih pilihan ke mereka. Tapi kenapa ke reksadana saham? Kalau misal dari view-nya Ipos Fund sendiri melihat saham tuh kayak apa sih? Kalau sekarang pas kita lagi ngobrol ya, Sobat Cuan sebenarnya lagi oke-okenya banget nih ya. Tapi betul, untuk masuk saham ya. Yes, we never know ya. Bahkan lebih oke mungkin di bulan lalu ya, lagi ketika diskon-diskonnya parah gitu. Betul. Tapi apa side-nya kemudian oke deh reksadana saham gitu. Oke. Jadi background dari kita masuk reksadana saham, pertamanya kita ngelihat dari industri reksadana sendiri gitu. Industri reksadana di mana mungkin ya dominasi dari orang investasi reksadana saat ini, reksadana AUM-nya ada sekitar 490 triliunan. Rata-rata ditaruhnya itu di pasar uang dan pendapatan tetap. Ya. Gitu. Terus kita berpikir bahwa retail investor tuh harus mencoba reksadana saham juga loh, supaya returnnya tuh berasa long term gitu, untuk mendapatkan return yang oke, dan juga ya untuk meningkatkan finansial dari retail investor kita. Tapi kenapa sih orang nggak mau untuk investasi di reksadana saham? Nah, saat itu kita melihat dari existing customer kita survei dan segala macamnya. Saat itu kita melihat pain point. Pain point-nya itu adalah yang tadi udah aku sebutin, kayak mulai dari transparansi yang kurang, jadi dia nggak tahu bahwa ini dalamannya apa aja. Sementara
ya kalau lagi naik kita happy, kalau lagi turun kita kan bingung mau nyalahin siapa gitu. Karena kita harus tahu juga gitu kan. Bener. Iya. Bener. Yang kedua selain transparansi yaitu redemption time. Oke. Redemption time, di mana redemption time itu benar-benar kayak wah, gue bisa masuk sampai rekening gue 7 hari kalau gue butuhnya urgent tuh kayak gimana gitu. Dan 7 hari itu kan bukan waktu yang singkat gitu, gue nungguin lama. Dan yang ketiga karena kita di dunia investasi, beberapa retail investor juga kayak mau masuk ke sebuah momen yang dia believe di reksadana saham tuh nggak bisa gitu. Nggak bisa karena apa ya? Gue beli kapanpun gue dapetnya akhir hari gitu. Apalagi kalau misalkan di atas jam 1 siang dia baru dapat harga besok gitu. Udah ketinggalan kereta lah kalau istilahnya kita para investor untuk kayak melihat potensi tapi kita tidak bisa execute, ketinggalan kereta kita. Nah makanya pain point ini yang kita coba pecahkan di Power Fund Series ini, dan akhirnya berhasil diluncurkan 8 Juli kemarin. Gitu. Di curhat-curhatnya mungkin ya para sobat cuan ya, jeritan hati tapi ternyata terbaca dan tertrack juga sama teman-teman di Pot Fund nih. Kalau terus kemudian ngomongin ini, aduh aku kan modalnya dikit nih, aku tuh nggak banyak gitu loh, aku tuh bisa berapa banyak sih aku harus taruh di sini gitu kan? Betul. Karena kalau kita beli saham ya hitungan aja, misalnya kayak beli satu lot gitu ya, saham yang likuiditasnya bagus, saham yang dengan kapitalisasi bagus, itu tahulah harganya berapa gitu. Betul. Ya di kisaran berapa. Nah ini gimana, bisa nggak ya aku join, aku beli gitu sih Power Fund Series ini? Betul, Power Fund Series ini juga kita memiliki minimum buying yang cukup rendah. Kita bisa bilang terendah lah di industri pasar modal gitu ya. Dimana kalau sobat cuan sendiri udah pernah beli saham, pernah beli reksadana gitu. Reksadana mungkin ada yang minimal 100.000, mungkin ada yang 200.000, ada yang 1 juta gitu ya. Nah di kita ini Power Fund Series ini kita minimum buyingnya itu adalah 1 unit. 1 unit itu berarti setara dengan harga. 1 unit. 1 unit gitu. Nah di mana 1 unit itu setara dengan harga, di mana kalau misalkan harga reksadananya itu adalah 250, kita bisa beli mulai dari 250 perak. 250 perak udah bisa beli Power Fund Series ini. Gitu. Power Fund Series ini kita bisa beli 250 perak, dan itu kita lihat bahwa biar retail investor tuh merasakan dulu bahwa gak masalah beli dalam jumlah kecil terlebih dahulu. Setelah dia merasakan experience-nya bahwa gue bisa dapat harga langsung, gue langsung masuk porto, return gue langsung kelihatan real time, gue bisa manfaatin momen, dia bakal naikin confidence level mereka akan tambah dari segi investment di produk Power Fund Series itu. Kita benar-benar mau merangkul sampai retail investor untuk tahu ini produk bagus loh, minimum belinya kecil, transparansinya lebih bagus daripada yang minimumnya 100.000 dan segala macamnya. Nah, produk ini benar-benar kayak kita bisa bilang nggak ada minusnya lah compare ke existing produk reksadana yang ada sekarang. Ya iyalah, kapan coba beli produk 1 unit itu gimana coba? Betul, gitu beli saham aja kan minimal itu adalah 1 lot. 1 lot itu 100 unit. 1 lot 100 unit itu sekali aja harganya betul. Gitu kan. Ini 1 unit loh. Jadi kayak ya kalau misalnya dulu kita pikir kayak beli harga 10.000 atau 20.000 dulu kan joke-nya namanya kembalian bisa buat beli reksadana. Ini tuh 250 perak pun juga jadi ada harganya gitu. Jadi ya bisa untuk dibeli investasi reksadana. ya. Betul. Nah setelah kemarin launching tuh gimana euforianya sekarang? Oke, di tanggal 8 Juli kita launching itu pastinya retail investor kita, dalam artian existing customer kita udah punya 1,2 jutaan customer gitu ya. Itu pada pastinya antusias untuk kayak mau tahu lebih lanjut, karena kan kita launching kemarin di Bursa Efek Indonesia tuh media yang kita undang, customer cuma beberapa yang kita undang karena ada capacity issue di sana. Nah mereka tuh menanyakan kayak kapan sih ini mau dijelasin secara detail nih reksadana yang lu udah gembor-gemborin di media gitu kan. Sosial media kita juga banyak tuh yang nanya, gue mau dong webinar ini atau cari tahu lebih lanjut. Itu benar-benar mereka itu banyak antusiasmenya ke kita. Saat kita kasih tahu, kita bisa, teman-teman dari Sobat Cuan sini juga kalau misalkan mau tahu tentang Power Fund Series lebih detail, kita ada website bit.ly/Power Fund Series. Di situ ada webinar, ada mau tanya apapun di situ bisa lah. Mereka itu antusias untuk melihat ini binatang reksadana apa gitu. Karena kita juga unik filter komen-komen yang lain. Biasanya orang kalau ngomongin reksadana itu cuma peluncuran produk gitu. Bukan peluncuran fitur ya. Produk baru di platform A, produk baru di platform B. Biasanya kalau reksadana ngomongnya gitu. Nah ini adalah
fitur baru reksadana di platform iPod Fund. Wah, fitur Hmm. baru nih, fitur baru yang nggak ada di tempat lain. Nah, orang tuh antusiasmenya tinggi ke situ. Dan si iPod Fund ini memang berarti artinya endingnya tuh memang pengen menjaga si retail ini ya. Betul. Kita fokus Atau ke retail karena investor. memang iPod juga memandang mungkin karena kan kita banyak nih ya kadang-kadang ya, Ya. banyak yang udah buka dia nggak lanjut gitu karena mungkin ada kendala segala macam gitu. Ya. Nah ini termasuk salah satu maintaining itu ya. Betul, salah satu maintenance itu kita benar-benar kayak democratizing investment ke Mm-mm. benar-benar seluruh lapisan investor kecil, investor besar, kita benar-benar rangkul bahwa di iPod ini kalian bisa berinvestasi dengan nyaman gitu. Untuk mendapatkan produk terbaik juga, makanya kita benar-benar minimum buy-nya kecil supaya orang beli dari kecil dulu nggak apa-apa, experience-nya dapat, confidence level naik, kita believe the market masih big gitu. Orang bakal datang ke kita kalau kita melakukan sesuatu yang baik untuk mereka. Keren Gitu. banget sih. Terus akhirnya pertanyaan lanjutannya adalah seperti ini. Caranya gimana? Wah, ya. Aku mau punya akunnya gitu. Gitu. Biasanya tuh gimana nih? Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Prosesnya lama nggak sih untuk dapat akunnya, untuk bisa langsung punya reksadananya? Oke. Gitu. Pastinya kalau teman-teman sobat cuan di sini, kita kemarin sejak 8 Juli sampai hari ini juga download kita naik gede. Udah berapa? Bocoran Aduh, dong. bocorannya sih hariannya ya mungkin sampai ribuan lebih gitu. Dan Keren. kita melihat bahwa orang registrasi ribuan lebih ke aplikasi kita itu, mereka itu mau mencoba Power Fund Series ini gitu. Dan kita lihat bahwa antusiasmenya cukup tinggi karena 12 juta Kak investor reksadana di Indonesia. Iya, iya. Dengar nih ada fitur baru reksadana harganya gerak gitu. Mereka download. Untuk registrasi kita cukup simpel, mungkin 3-7 menit registrasi. Biasanya next day-nya atau 2 hari setelahnya account jadi dan langsung bisa kirim dana ke RDN dan beli Power Fund Series secara real time masuk di jam market. Kalau misalkan beli di jam market langsung masuk portfolio dan mereka langsung punya Power Fund Series. Jadi mereka saat setelah download registrasi itu mereka biasanya ngecek dulu nih. Kemarin iPod bilang 100% portfolio transparansi. Dia compare ke aplikasi yang biasa dia pakai. Oke, aplikasi yang dia pakai Fund Factory cuma 10, dia lihat oh di sini benar-benar bisa dilihat nih 100% portfolionya apa aja. Dan tracking per harinya tuh sahamnya naik atau turun segala macam juga langsung bisa terlihat transparansi sampai ke situ. Betul, real time juga di situ saja market. Jadi weightingnya di situ real time. Jadi bisa kelihatan, wah nih hari ini yang naik apa, yang membuat harga NAV turun apa, semuanya terlihat jelas di situ. Nah rata-rata orang tuh pada mencoba itu dan kita tetap melakukan edukasi ke mereka bahwa apa yang kita kasih tahu di media kalian bisa nikmati, di sini fiturnya, di sini fiturnya, di sini fiturnya, supaya mereka itu benar-benar kayak merasakan benefit yang udah lama nih reksadana saham udah dari tahun 90-an di Indonesia sampai sekarang tuh inovasinya nggak ada. Benar. Banyak yang ditutup-tutupi, banyak kekurangan gitu. Nah, sekarang kita melihat bahwa ada inovasi yang baru, mereka harus merasakan gitu. Nah, ini ke depan plannya dari iPod lagi seperti apa sih gitu ya for the next, karena kan jujur aja nih kalau menurut gue iPod ini sekarang sudah memberikan standarisasi, level up standardization untuk reksadana saham. Betul. Karena menurut gue karena kayak ya susah gitu ya compete-nya dari pencairan, dari real time-nya, terus kemudian transparansi itu memang belum ada di Indonesia. Saat ini betul. Jadi ini level up dari reksadana. Betul, di industri reksadana ini kita level up untuk kita bikin standar baru lah. Standar baru. Ya gitu. pastinya untuk menjangkau retail investor ya benefitnya gitu. Next kan lo bakal dikeker nih, bakal wah gila iPod gitu ya. Pasti harus ada sesuatu hal yang membuat kemudian top of mind-nya tetap iPod. Apa yang kemudian lagi dijaga dan dipersiapkan ke depannya nih untuk industri reksadana. Oke, mungkin besok nggak reksadana saham lagi, mungkin ada reksadana yang lain juga. Betul. Nah, kalau dari kita mungkin 1-2 tahun ke depan kita bakal fokus di Power Fund Series ini secara marketing effort dan juga product penetration yang pastinya kita believe bahwa retail investor tuh mencoba ini jauh lebih baik dibanding produk lain karena dengan fitur-fitur yang tadi. Dan kita pastikan bahwa standar dari retail investor terhadap reksadana itu mengikuti dari standarnya iPod Fund. Gitu. Tujuan utama kita adalah reksadana itu adalah iPod Fund, di mana iPod Fund bisa real time, transparansi, dan juga cairnya itu pasti. Gitu. Jadi selama 2 tahun ke depan mungkin gue bakal banyak gembar-gembor di kanan kiri untuk kasih tahu standar reksadana Indonesia udah berubah loh. Nah, kita pengennya retail investor itu tahu standar reksadana adalah standarnya iPod Fund.
Setuju banget. Ini juga mungkin buat sobat cuan yang newbie, yang bingung, yang pusing. Misalnya, gue harus mulai investasi dari mana ya? Gue pengen beli saham langsung, gue nggak tahu-tahu banget soal baca laporan keuangan, atau misalnya gue nggak ngerti-ngerti banget soal bagaimana kinerja perusahaan. Betul. Mungkin bisa ngeliat beberapa konstituen dari Power Fund Series ini di reksadana sahamnya ya. Betul. Selain tadi nominalnya kecil pakai banget gitu ya untuk lo mulai investasi, di sisi lain lo benar-benar bisa mengkontrol apa yang menjadi investasi lo itu selama 24 jam. Jadi bisa ngelihat aja gitu. Walaupun jam perdagangan udah tutup, oh ya masih oke. Jadi besok masih bisa dipilih lagi, atau mungkin masih bisa ditambah lagi, embed lagi yang kayak gitu. Keren banget sih ini. Thank you banget, walaupun harus menunggu 22 tahun ya Ipot ya. Betul. Tapi kita percaya bahwa inovasi ini harusnya saat kita waktu mau launching juga persiapan gitu, ini kita bakal dapat apresiasi dari retail investor sih dengan adanya ini kita. Dan saat launching semua tim happy karena retail investor juga efeknya ke kita benar-benar kasih kayak applause ke kita, dan juga saya thanks ke Ipot. Nah, ini saatnya kita untuk serve dari customer reksadana lain yang bukan di Ipot doang, untuk at least mencoba ini, untuk experience baru mereka. Semoga mereka mendapatkan benefit-benefit lebih dari standar reksadana yang kita set baru ini. Ayolah gitu ya. Kita mulai lagi hujani kepercayaan diri lagi para investor tentang sebuah produk reksadana, apalagi produk reksadana saham yang kita tahu bahwa karakteristiknya itu agresif, tapi kamu bisa melihat dan memaintain juga reksadana saham kamu dengan jelas, dengan clear, dengan transparan gitu ya. Jadi kamu tahu uang kamu tuh kemana larinya. Ya seperti kita selalu ajarin kan diinvestasikan. Uang yang kamu pakai buat investasi kan kamu harus tahu itu larinya kemana. Betul banget. Gitu ya. Dan ini semua ada di Ipot Fund Series ini. Betul. Terima kasih ya Ipot ya. Thank you banget ya Mas Thank you, Dodi ya. Sudah ada terobosan yang sangat luar biasa ini. Ditunggu nanti next collaboration kita yang lain gitu ya. Mungkin kita bisa menjaring newbie di luar sana yang butuh sekali salah satu teknologi yang seperti ini. Thank you banget. Dan once again thank you banget buat Ipot Fund juga yang sudah mensupport podcast kita kali ini. Sukses banget ya dengan level up standardization untuk reksadananya. Congratulations once again. Terima kasih. Balik lagi Mas Dodi. Thank you ya. Thank you, Terima kasih juga, jangan lupa Sobat Cuan untuk dengerin kita terus di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap-cuap-cuan, like, share, dan juga komen. Kita ada di TikTok juga di cuap-cuap-cuan, dan buat kamu yang mau gabung di community kita, community cuap-cuap-cuan, silakan aja kamu follow dulu Instagram kita dan lihat bagaimana nanti caranya untuk bisa gabung di community kita. Nanti di situ ada informasi seputar investasi dan pengaturan keuangan yang pastinya bisa membuat hidup kamu lebih berenergi, Sobat Cuan. Terima kasih banyak ya Mario dan juga Mas Dodi, pamit. Bye.